Desain minimalis dan monokrom menjadi ciri khas dari desain fashion milik Jen Nahara Nasution atau Jenahara. Dikenal sebagai salah satu desainer busana muslim di Indonesia, Jehan memulai karirnya di industri fashion dengan mendirikan label Jenahara pada 2010-an. Label itu pun dengan cepat menarik perhatian publik karena menawarkan busana muslim dengan pendekatan yang berbeda, yakni desain yang sederhana, fungsional, dan menyasar kaum hawa yang menginginkan tampil syar'i namun tetap modern. Jenahara dinilai sebagai salah satu desainer yang berperan dalam memperluas pasar busana muslim Indonesia ke arah yang lebih modern dan berdaya saing. Hal ini tentunya tak lepas dari perjalanan rohani Jehan sebagai muslimah. Kira-kira apa ya makna hijrah bagi Jenahara? Ya, pendekatan kita terhadap Islam mungkin berbeda-beda, termasuk dengan tamu saya kali ini yang pendekatannya mungkin melalui rancangan-rancangan busana muslimnya. Sudah ada Jenahara, aku panggilnya Jehan. Halo, Hai Je. apa kabar Van? Makasih loh udah datang. Terima kasih sudah diundang. Karena teman lama sebenarnya. Betul, kami berteman sudah 27 tahun 27 ya. tahun. Wow. Separuh dari umur kayaknya ya. Separuh dari Je, umur. kita kenal Jehan sebagai desainer perancang busana muslim. Nah, inspirasi dan pendekatannya seperti apa sih? Oke. Kalau inspirasi itu datang dari keluarga. Kebetulan Ida Royan. ya. Nyokap tuh desainer, bokap musician. Jadi dari kecil memang aku tuh selalu berada di tengah-tengah si dua seniman ini yang nyekokinnya dengan musik lah, dengan arts, dengan macam-macam lah, buku dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya itu menjadi inspirasi terbesar. Sebenarnya inspirasi terbesarnya datangnya dari musik sih. Itu lucu juga ya. Justru dari musik? Justru dari musik. Karena bokap itu kan, kita tuh punya ritual lah ya. Kalau sore-sore mau menjelang maghrib, jadi nanti tuh ritualnya adalah kita dengerin musik. Abis itu bokap gue tuh langsung baca Quran, nungguin maghrib, habis itu kita sholat maghrib gitu. Tapi itu tuh selalu menjadi ritual yang ya, waktu aku kecil lah ya, keseharian gitu. Oke, nah kenapa tiba-tiba memutuskan untuk menjadi desainer busana muslim? Itu karena nyokap dari kecil tuh selalu ngajak aku mengikuti kegiatan dia, mulai dari fashion show lah, terus ke toko alat jahit, terus kayak menjahit gitu kan. Jadi tuh karena dari kecil kegiatanku adalah mengikuti dia yang dengan kesibukannya itu, aku tuh jadi suka banget. Oh ternyata menarik ya dengan fashion ini, aku jadi bisa explore begini begitu gitu. Nah itu sih awalnya. Dari aku umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun ya. Nah tapi kalau kita melihat rancangan-rancangannya Jehan gitu ya yang dijual juga sangat berbeda dengan busana muslim mungkin pada yang umumnya. Pada umumnya kita tahu ya kan. Okay. Gamis ini lebih bisa aku nggak punya gamis loh. Oh ya? Di koleksiku bahkan aku tidak punya gamis. Di koleksi Jenahara? Iya, Jenahara tuh nggak pernah ngeluarin gamis. Oh ya? Oke. Kenapa? Karena gini, aku kan pakai hijab dari aku umur 13 tahun. Iya. Ya kan? Aku tahu itu. Iya kan? Even though I'm in a very religious family, tapi keluargaku tuh sangat modern, Van, gitu loh. Maksudnya kita tuh masih tetap dengerin musik, yang kayak tadi aku cerita gitu. Jadi very open minded gitu loh. Nah, dari situ aku juga ngelihat mungkin karena papa dan mamahku tuh tidak membatasi lah ya untuk aku bereksplorasi, makanya aku tuh jadi bisa menemukan diriku sendiri gitu. Nah, kenapa nggak ada gamis atau misalnya baju-baju yang lebih alternya kayak muslimah banget? Karena emang aku nggak ke situ gitu loh. Tapi kan bukan berarti nggak bisa tertutup juga gitu. Maksudnya sehari-hari aku pakai hijab, terus juga pakaianku juga casual. Iya casual. Maksudnya nggak yang terus juga jadi tiba-tiba ketat gitu kan.
Jadi ya aku mengeksplorasinya dengan gayaku sendiri. Oke. Gitu. Nah, modest wear itu selalu identik dengan busana muslim nggak sih, J? Apa modest? Ah. Sebetulnya gini, modest itu kan artinya berpakaian sopan, ya kan? Dan itu udah jadi tren nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia lah. Sebetulnya modest itu sendiri bukan berarti busana muslim, tapi busana muslim sudah berarti modest. Oh, gitu. oke. Jadi Nah, ini maksudnya kadang-kadang suka salah pemahaman. Iya, ini orang nih. yang suka salah paham gitu dengan artinya si modest ini. Jadi modest itu tuh berpakaian sopan tuh gimana ya? Di bawah lutut aja itu masih masuknya modest. Segini tuh masih masuk modest. Oke. Gitu loh, potongannya misalnya nggak 7/8 ya, itu masih termasuk modest. Intinya tuh dia tidak menerawang, tidak seksi, tidak menunjukkan lekuk tubuh, masih loose. Nah, itu masih disebut modest. Oke. Gitu. Bagaimana kita menarik kalau melihat pendekatan orang kan terhadap Islam. Mungkin kalau Jehan kan lebih ke desainer, perancang busana ya. Nah, fashion ini apakah selalu bisa menjadi instant language orang berhijrah? Iya dong, bisa. Iya. Maksudnya kan arti hijrah itu sendiri kan tujuan untuk berubah menjadi lebih baik. Gitu kan, tujuan hidup lah ya gitu. Nah, itu kan refleksinya dari cara kita berpakaian, dari cara kita makan, cara kita berbicara dengan orang gitu kan. Dan ketika kamu bilang instant language itu kan ya artinya langsung kelihatan kan gitu. Jadi iya, aku setuju. Oke. Melihat Indonesia sebagai pasar muslim terbesar ya, market muslimnya besar sekali. Nah, ini pun juga diambil atau ditangkap kesempatan desainer-desainer sekarang. Kita seneng banget ngelihat tidak hanya orang yang berhijrah tapi juga fashion muslim di Indonesia tuh besar sekali. Gimana aja ngelihat ini? Ini sebagai kompetitor kah atau justru sebaliknya? Aku tuh justru seneng sih karena gini, kita tuh punya market yang sangat besar. Muslim kita the biggest in the world ya kan. Berarti kan artinya demand-nya ada. Jadi nggak hanya sebagai pelaku industrinya yang bikin, tapi kita juga ada nih yang memakai gitu kan. Jadi kupikir semakin banyak designers Muslim itu justru semakin bagus marketnya, karena kan semakin gimana ya, orang tuh kan kadang ngelihat kalau makin banyak jadi ada kompetitornya apa segala macam gitu. Tapi menurutku marketnya tuh jadi hidup, marketnya jadi sustain gitu loh. Dan akhirnya orang tuh jadi punya pilihan, berhijab tuh gayanya bisa macam-macam. Ya seperti tadi Fani bilang lah, kamu tuh beda gayanya sama yang lain gitu. Nah itu kan yang akhirnya membedakan gitu loh. Nah salah satu pendukungnya mungkin juga adalah media sosial ya kan, platform media sosial. Nah menurut Jehan seberapa besar platform media sosial ini punya kontribusi dalam mendorong tren hijrah? Itu besar banget ya Van, maksudnya sekarang tuh orang apa-apa mencari berita, mencari reference yang update itu semua dari social media gitu. Jadi aku mungkin cerita sedikit ya, dulu tuh waktu aku memulai brand aku, itu aku juga barengan bikin komunitas namanya Hijabers Community tahun 2010-2011 lah. 2010 ya? Iya, nah itu kan semua juga berangkatnya dari social media gitu. The way kita ngasih tahu, kita tuh berangkat dari visionnya seperti apa, missionnya mau ngapain, itu semua berangkat dari social media. Dan itu cara yang paling gampang untuk approach semua orang dan semua lapisan. Oke, tapi kalau untuk Jehan pribadi, apakah juga suka membagikan pengalaman, misalkan pengalaman hijrah, pengetahuan tentang Islamnya di media sosial nggak sih, Je? Suka, tapi biasanya itu lebih ke personal aku ya. Oke. Karena aku tuh nggak mau menggabungkan brand, gimana ya, maksudnya walaupun aku tuh dikenal sebagai Muslim fashion designer atau modest fashion designer gitu, tapi aku tuh lebih banyak hal-hal yang lebih personal aku sharingnya di my social media gitu. Karena kalau Janahara official, yang official untuk brand aku gitu ya, itu lebih banyak ya kasih tauin tentang mix and match bajunya, lifestyle-nya kayak gimana, trennya lagi apa, updated collection-nya lagi kayak gimana gitu. Jadi aku lebih aku bagi sih Van, nggak mau aku gabung gitu. Karena jujur Janahara tuh kita tuh sebetulnya marketnya tuh 50-50 sama orang yang nggak berhijab juga. Tapi mereka ingin tampil lebih modest gitu. Bahkan ada yang mungkin tadinya dia bukan Muslim,
terus jadi muslim. Itu juga ada pengalaman itu gitu, one of my customers gitu. Oh iya? Iya gitu, jadi makanya aku bikin se-inklusif itu supaya semua orang bisa pakai. Oke. Bahkan laki-laki juga bisa pakai Oh brand. iya. Laki-laki bisa pakai. Bisa, karena ada beberapa oversize, potongan kita yang ah. sebetulnya versatile buat cowok juga Oke. gitu. Kalau buat pribadi pernah ngerasa atau pernah gimana ya? Entah kapok atau mungkin kayak mesti nggak sih gue sharing pengalaman soal perjalanan hijrah atau soal pengetahuan soal Islam di media sosial gitu. Kapok ya? Dengan adanya mungkin iya kan medsos netizen ya Soalnya kan pro gini, kontra bener, gitu. soalnya gini ya, kalau menjadi seorang, ya maksudnya menjadi someone lah ya gitu kan, kadang kan kehidupan kita itu akan selalu Dilihat, diperhatikan gitu. Sebetulnya sih sesimpel gini sih, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kadang-kadang orang tuh melihat social media itu kan sebagai ajang untuk branding, self branding gitu. Nah kalau aku sih lebih ke otentik aja. Kalau emang nggak kayak gitu ya nggak usah gitu. Karena itu akhirnya ujung-ujungnya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang di luar apapun yang selama ini kita tampilkan di sosial media kita gitu, ya itu akan menjadi bumerang lagi gitu ke kita. Oke. Gitu. Dengan suburnya pasar ini, mungkin banyak sekarang para penonton juga lagi ada di dalam proses atau mungkin punya niatan untuk masuk ke dalam pasar fashion muslim. Tapi kan kayak aku bilang ya, kompetitornya udah banyak. Kadang-kadang mau bikin ini tapi yang itu udah ada gitu. Gimana untuk teman-teman yang sedang dalam tahap itu? Sebetulnya kayak tadi aku bilang ya, Indonesia it's the biggest market, jenjang level marketnya juga banyak gitu ya. Maksudnya kita mau masuk ke pasar yang mana nih, yang low market, middle class, atau misalnya yang upper, itu juga masing-masing punya kebutuhannya. My point is, sebenarnya ini untuk semua orang yang pengen punya brand sih. Kita harus punya diversifikasi aja sih. Maksudnya brandnya tuh stands for what gitu loh. Jadi semakin jelas diversifikasinya, menurutku akan menjadikan brand itu punya ciri khas. Oke. Gitu. Wah, itu dalam bentuk potongan. Iya, bisa potongannya, mungkin colornya, atau misalnya konsepnya gitu kan. Kan brand, membuat brand itu kan banyak hal yang bisa kita put ya ke dalam brand itu gitu. Nah itu sih yang paling penting gitu. Bahkan sebetulnya aku bukannya maksudnya bukannya mengokekan gitu. Ada brand yang mungkin mereka suka mengcopy gitu ya, brand-brand yang sudah exist gitu ya. Tapi ya sebetulnya balik lagi ke tujuan sih, Van. Tujuannya mau ngapain nih? Tujuannya emang pengen menciptakan tren baru kah? Atau hanya ingin ikut-ikutan apa yang sudah tren? Ya. Jadi nggak ada yang salah gitu loh. Oke. Kalau ada 3 kata yang menggambarkan perjalanan hijrah seorang Jenna Hara sampai dengan sekarang, apa tuh? Perjalanan hijrah ya? 3 kata tuh agak susah ya? Ya udah, oke. Apa 1 kalimat mungkin? Kalau aku manusia itu semakin semakin dewasa pasti akan mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi menurutku semakin kita dewasa, semakin kita lebih tahu lah ya kita maunya ngapain gitu. Pasti kita juga ingin menjadi manfaat yang gak hanya untuk ke diri sendiri tapi juga ke orang banyak gitu. Jadi menurutku itu adalah sebuah perjalanan hidup yang kalau kita menjadi manusia ingin mencari wisdom lah ya istilahnya ya, kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kesalahan kita bisa mengambil hikmahnya gitu. Aku percaya bahwa perjalanan itu kita tuh ujungnya tuh pasti pengen cari yang terbaik gitu aja. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga untuk penonton di luar sana. Terima kasih Jehan sudah hadir di Talkies Fun kali ini. Sukses untuk Jenna Haranya. Terima kasih. Ditunggu koleksi Ramadan dan Jenna Haranya ya. Oke, usai jeda Talkies Fun masih akan kembali, tetaplah bersama kami.